Halo Nay. Hai. Nay, kita tuh kan sekarang lagi di bulan Agustus. Betul. Nah, bulan Agustus tuh kan bulan yang identik dengan kemerdekaan. Betul banget. Dipikir-pikir sebenarnya kepikiran juga nih, Din. Kenapa bendera kita warnanya merah putih? Oke teman-teman, jadi kita tuh kan sudah sering sekali upacara bendera dari SD sampai SMA. Tapi apakah kita tahu bendera merah putih itu sejarahnya dari mana? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bendera merah putih adalah sepotong kain segi empat atau persegi atau segitiga yang melambangkan sebuah negara, sebuah organisasi atau sebuah badan. Jadi bendera merah putih itu harus kita harus kita hormati dan harus kita junjung tinggi, karena bendera merah putih itu melambangkan keberanian dan kesucian yang harus banget nih teman-teman, harus banget kita hormati. Nah, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dan apakah kalian tahu teman-teman bahwa bendera merah putih itu memiliki sejarah yang sangat panjang, mulai dari bermulanya adanya bendera merah putih di Indonesia sampai sekarang menjadi lambang kebesaran bagi negara Indonesia. Nah, untuk mengetahui sejarah bendera merah putih dan mengapa Indonesia menerapkan bendera berwarna merah putih sebagai lambang negaranya, mari kita beralih ke Karen untuk mengetahui bagaimana awal mula sejarah bendera merah putih dijadikan lambang negara sebagai lambang negara Indonesia. Terima kasih Nurdin. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan bendera merah dan putih itu ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, dalam catatan sejarah, bendera merah dan putih itu pertama kali terlihat pada masa kerajaan Kediri. Lalu pada tahun 1292 pasukan Raja Jayakatwang menggunakan bendera merah putih sebagai simbol bentuk perlawanan melawan kerajaan Singasari. Nah, kemudian pada kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 hingga ke abad ke-16, simbol merah dan putih ini digunakan sebagai simbol kebesaran. Lalu Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagamanya menuliskan bahwa bendera merah dan putih ini sudah terlihat setiap upacara pembesaran dari Prabu Hayam Wuruk dari tahun 1380 Masehi hingga tahun 1389 Masehi. Dari penjelasan Karenina tadi, bendera merah putih ini digunakan di tanah Jawa. Pada dasarnya tidak hanya digunakan di tanah Jawa loh, bendera merah putih juga digunakan di tanah Batak oleh Simangaraja IX. Beliau menggunakan bendera merah putih sebagai bendera perang. Dan ternyata bendera merah putih juga digunakan di Aceh sebagai bendera perang. Bedanya di belakang bendera merah putih terdapat lambang matahari, lambang bintang, bulan sabit, dan ayat suci Al-Quran. Selain itu, di Sulawesi Selatan, bendera merah putih digunakan sebagai bendera kekuasaan kerajaan Bugis Bone yang disebut Porang Porang. Pada perpecahan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, bendera merah putih digunakan oleh Pangeran Diponegoro sebagai bendera perang melawan Belanda. Nah, kalian tahu gak sih warna merah dan putih yang digunakan pada zaman dulu diciptakan melalui teknik pewarnaan tradisional. Warna putih tercipta dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain, sedangkan warna merah tercipta dari daun daun pohon jati, lalu kulit manggis, dan bunga belimbing wuluh. Adapun yang mengatakan bahwa warna merah dan putih itu berasal dari bendera Rasulullah. Namun seorang penulis kisah Nabawiyah, yaitu Al-Mubarakfuri, menentang pendapat itu. Dia mengatakan bahwa bendera yang digunakan Rasulullah itu berwarna putih. Pada abad ke-20, warna merah dan putih dihidupkan kembali oleh para mahasiswa untuk mengekspresikan rasa nasionalisme. Lalu pada tahun 1928, bendera merah putih digunakan kembali untuk pertama kalinya di Pulau Jawa. Meskipun pada saat itu pemerintahan kolonialisme melarang untuk penggunaan bendera. Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya tanggal 7 September 1944, Indonesia diperbolehkan untuk merdeka. Merespon hal tersebut, Chuo Sangihin, Badan atau Dewan Pertimbangan Pusat, langsung menggelar sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 yang langsung dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dari hasil sidang, panitia membentuk lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera kebangsaan merah putih.
Kemudian Ki Hajar Dewantara membentuk panitia dengan tujuan untuk meneliti bendera serta lagu kebangsaan Indonesia. Akhirnya ditetapkan bahwa bendera Indonesia sama dengan bendera Nippon atau Jepang, yaitu panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Seperti yang ditulis oleh Iskandar Syah dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia, Ir Soekarno memerintahkan Khairul Basri untuk mengambil kain di gudang. Bendera merah putih pun dijahit oleh Ibu Fatmawati atau istri Insinyur Soekarno. Nah teman-teman, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih ini kemudian dikibarkan di Indonesia. Siapa sih yang mengibarkan bendera merah putih ini? Yang mengibarkan bendera merah putih ini adalah Subud dan Latif, yang dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta. Terus pada tanggal 4 Januari 1946, bendera merah putih ini kemudian dibawa ke Jogja bersama Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Pada saat itu bendera merah putih dikibarkan di Gedung Agung. Nah, pada tanggal 6 Juli 1949, bendera merah putih ini kemudian dikembalikan kepada Presiden Soekarno untuk kembali dikibarkan di halaman Gedung Agung. Teman-teman, pengibaran bendera merah putih terakhir kali ada pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1968, bendera merah putih ini dikibarkan di Istana Merdeka. Tetapi pada saat itu, bendera merah putih sudah sangat pucak teman-teman, atau sudah sangat hilang, maksudnya tuh luntur. Kemudian Presiden saat itu memutuskan untuk mempensiunkan bendera merah putih tersebut. Nah, bendera merah putih setelah dipensiunkan ini kemudian disimpan di Istana Merdeka. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bendera merah putih ini disimpan dengan keamanan yang begitu ketat. Setelah disimpan di Istana Merdeka dengan cukup lama, bendera merah putih kemudian disimpan, dikembalikan ke Istana Monas dan dipajang di sebuah lemari pajang dengan ketebalan kaca 12 cm dan tinggi 30 cm, sehingga saat ini semua pengunjung Monumen Nasional atau Monas dapat menyaksikan sendiri bagaimana gagahnya bendera merah putih yang melambangkan kebesaran Indonesia. Nah teman-teman, tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana rangkaian peristiwa atau orientasi dari mulainya terbentuk bendera merah putih sampai saat ini dijadikan sebagai lambang kebesaran negara. Bendera merah putih yang kita kenal sering dikibarkan pada hari Senin itu ternyata sudah melewati perjalanan waktu yang sangat-sangat panjang, mulai dari zaman kerajaan hingga saat ini pada abad ke-20. Mungkin itu saja video yang bisa kami sampaikan, serta kita harus selalu untuk menghormati bendera merah putih yang melambangkan kebesaran bangsa kita sebagai bangsa Indonesia yang terus maju untuk Indonesia yang lebih baik. Halo guys, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi khususnya bagi kami, umumnya bagi kalian semua, dan semoga kelompok kami bisa mendapatkan nilai yang bagus 100% dari Bu Anggia. Soalnya ada Cici, ada Nay, ada Watasi, ada Padla, dan ada Nurdin. Dan terima kasih telah menyaksikan. Selamat berjumpa di tugas Bu Anggia selanjutnya. Bye-bye.